Pandemi COVID-19 yang melanda negeri sejak Maret 2020 tak hanya membawa dampak bagi kesehatan masyarakat, namun juga aspek sosial ekonomi. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran virus corona. Salah satunya adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan, yang membuat sejumlah daerah menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemberlakuan PSBB membuat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tersendat. Namun, demi tetap merumahkan masyarakat sebagai upaya menekan angka penularan virus corona, pemerintah memberi jaminan berupa jaring pengaman sosial yang terdiri atas 6 program. Selain penambahan keluarga penerima manfaat PKH dan kartu sembako, program lainnya yakni kenaikan anggaran kartu prakerja dari sebelumnya sebesar 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Pemberian keringanan pembayaran listrik golongan 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Cadangan 25 triliun rupiah untuk operasi pasar dan logistik, serta keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah menganggarkan 110 triliun rupiah untuk jaring pengaman sosial dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Kemudian, anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Juga akan dipakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Juli 2020 sebanyak 3,6 juta pegawai dirumahkan. Sementara Kementerian Keuangan memprediksi angka kemiskinan akan naik signifikan sekitar 3,02 hingga 5,71 juta orang. Karenanya, jaring pengaman sosial diharapkan menjadi bentuk kompensasi bagi masyarakat terdampak pandemi. Kita konsisten dengan membatasin daripada kegiatan masyarakat supaya tidak keluar dari rumah, kemudian juga terpaksa kita membatasin kegiatan dunia usaha, maka kompensasi ini adalah dalam bentuk bantuan yang diberikan bulanan untuk mengurangi dan juga memberikan daya beli kepada masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini menjadi tujuan kita. Penyaluran bantuan pun dilakukan lewat berbagai macam cara. Salah satunya memanfaatkan layanan PT Pos Indonesia untuk pencairan bantuan sosial tunai BST. Demi memastikan kelancaran distribusi bantuan dari pemerintah, Presiden Joko Widodo terjun langsung ke lapangan. Bantuan pemerintah kepada masyarakat dalam situasi pandemi, selain jaring pengaman sosial terbagi dalam beberapa jenis, yakni ada paket sembako senilai Rp600.000 yang diberikan sejak bulan April hingga Desember 2020 dan menyasar bagi warga Jabodetabek dengan alokasi anggaran Rp2,2 triliun yang disalurkan bagi 4,2 juta jiwa. Yang ketiga, oke. Banpres yang ketiga. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Pemerintah daerah melalui anggaran yang mereka kelola juga memiliki strateginya sendiri yang didasarkan pada kondisi ekonomi masing-masing wilayah.
Hingga September 2020, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp293 triliun untuk klaster perlindungan sosial yang direalisasikan dalam berbagai program, baik program Keluarga Harapan, bantuan non-pangan tunai, bantuan sosial tunai, kartu prakerja, bantuan langsung tunai, dana desa, bantuan presiden produktif UMKM, subsidi gaji, dan diskon listrik. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka cari pengaman sosial, memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak COVID itu sudah cukup baik, dalam arti bahwa sebagai sebuah kebijakan tentu merupakan kewenangan pemerintah dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan, terutama karena sejak dampak COVID ini ada persoalan daya beli masyarakat yang menurun tajam dan konsumsi rumah tangga juga sangat berat. Skema bantuan pemerintah yang tertuang dalam berbagai program juga turut ditopang oleh pemerintah daerah. Menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pemerintah daerah mengalokasikan kas keuangan untuk meringankan beban warga di masa pandemi. Dalam minggu ini, pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru, yaitu bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI. Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran 600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun. Tak hanya bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun memiliki bantuan serupa yang ditujukan bagi 1,1 juta kepala keluarga. Selama periode pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19. Penerimanya adalah masyarakat kurang mampu dan rentan di Jakarta. Program ini mulai dilaksanakan pada periode pertama, yakni 9 April hingga 25 April 2020. Adapun kriteria penerima bansos yakni warga DKI berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah dan telah diverifikasi oleh Dinas Sosial DKI. Ada 2,4 juta kepala keluarga (KK) penerima bantuan sosial COVID-19 di DKI Jakarta, baik KTP DKI maupun non-DKI yang bermukim di Jakarta, di mana 1,3 juta KK merupakan penerima bantuan yang dananya berasal dari Kementerian Sosial. Sementara 1,1 juta KK merupakan kelompok penerima bantuan Pemprov DKI. Pemberian bantuan sosial tetap berjalan. Bantuan sosial diberikan sesuai jadwal yang telah disusun hingga akhir tahun. Dan penerima bantuan ini sesuai dengan data yang sudah ada, seperti yang selama ini berjalan. Jumlahnya 2.460.000 keluarga rentan yang ada di Jakarta, insya Allah dilakukan sampai Desember 2020. Pembiayaan bantuan sosial ini dilakukan melalui APBN, Kementerian Sosial, dan APBD yang nanti pendistribusiannya dilakukan melalui PD Pasar Jaya. Tiap paket bansos bernilai Rp275.000 berisi beras, makanan kaleng, biskuit, minyak goreng, kecap, tepung terigu, bihun, dan sabun mandi. Menggunakan realokasi APBD, bansos sembako Pemprov DKI disalurkan melalui Perusahaan Umum Daerah Perumda Pasar Jaya. Satu tim hari ini
ditarget 10 palet. Di gudang yang ada di kawasan Pulau Gadung inilah Perumda Pasar Jaya menyiapkan ribuan paket sembako yang akan dibagikan bagi warga Jakarta. Mulai dari produk datang, proses uji kelayakan produk, proses pengepakan, hingga loading barang ke truk semua dilakukan di gudang ini sebelum akhirnya tiba di tangan masyarakat. Untuk menghindari adanya kerumunan, Pemprov DKI Jakarta menugaskan jajaran terkait untuk mengirimkan paket sembako langsung ke rumah masing-masing penerima dengan mengedepankan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak fisik dan menggunakan masker. Hingga Oktober 2020, Pemprov DKI Jakarta telah mendistribusikan bansos sembako yang terbagi dalam 9 tahap, yang di tiap tahapnya terdiri dari 8 hingga 15 hari penyaluran untuk 5 wilayah administratif plus 1 Kabupaten Kepulauan Seribu dan 2 kelompok masyarakat rentan. Maimunah, warga Kecamatan Duri Kepa, Jakarta Barat, adalah salah seorang penerima bantuan sosial sembako Pemprov DKI. Ibu 2 anak ini bekerja sebagai buruh cuci bagi warga sekitar tempat tinggalnya. Sebelum masa pandemi, Maimunah memiliki pekerjaan sampingan sebagai juru masak di hajatan. Namun, dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Jakarta sejak Maret lalu, ia hanya bisa mengandalkan pendapatan dari buruh cuci, yang rata per bulannya sebesar Rp950.000 per bulan. Assalamualaikum. Salam. Gue sokannya ya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan adanya bansos sembako Pemprov DKI, Maimunah amat terbantu karena dapat meringankan beban pengeluaran. Kali ini telah 9 kali ia menerima bantuan berupa beras, minyak, makanan kaleng, kecap, tepung terigu, mie instan, dan sabun. Alhamdulillah sih selama pandemi ini saya selalu dapat bantuan sembako sampai saat ini berupa bantuan di dalamnya itu beras, mie, ada ikan sardennya, ada sabun mandinya. Alhamdulillah terbantu juga dari sembako ini. Ada juga Marsani, seorang pegawai keamanan lingkungan dengan pendapatan sebesar Rp1,3 juta setiap bulan, turut merasakan manfaat bansos sembako Pemprov DKI. Ia juga rutin menerima bansos yang kini telah memasuki tahapan ke-9. Ini sembako dari PRT. Makasih banyak ya. Ya, kita selama ini sebelum masa pandemi saya mendapat bantuan ya, berupa sembako lah ya, yang mana isinya ada beras, terigu, sarden, ya, ada snack ya, biskuit ya, coklat ya, sangat membantu lah buat keluarga saya yang lagi kesusahan lah ya. Alhamdulillah, terima kasih Pemprov. Pemerintah daerah lainnya pun menjalankan tugas yang sama, membagikan bantuan bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Seperti di Provinsi Banten, yang memiliki program jaring pengaman sosial COVID-19 dengan skema pembagian uang tunai yang disalurkan lewat bank dengan besaran Rp500.000 dibagikan kepada 406.000 lebih warga di Provinsi Banten.
Pemerintah Provinsi Banten memiliki program jaring pengaman sosial COVID-19 yang merupakan program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan beresiko sosial akibat pandemi COVID-19 sejak April 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten sebanyak 775,99 ribu pada Maret 2020. Terdapat 4 kriteria penerima manfaat jaring pengaman sosial COVID-19, yakni masyarakat atau keluarga yang memiliki resiko sosial akibat pandemi COVID-19, memiliki dokumen kependudukan, terdaftar dalam DTKS namun belum mendapatkan bantuan apapun, masyarakat dalam data non-daftar terpadu kesejahteraan sosial DTKS, dan data sektoral yang diajukan Dinas Kabupaten Kota. Hingga 6 Oktober 2020, Pemprov Banten telah menyalurkan bantuan Rp228 miliar yang berasal dari APBD. Bantuan tersebut telah diterima oleh 406.452 kepala keluarga yang tersebar di 8 kabupaten kota Provinsi Banten. Pemberian bantuan sosial tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, terlebih dengan adanya penetapan pembatasan sosial berskala besar bagi seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten pada 7 September 2020. Tiap kepala keluarga menerima Rp600.000 dan Rp500.000 bergantung pada wilayah penerima, disesuaikan dengan biaya hidup di kabupaten kota warganya. Bantuan dikirimkan pemerintah Provinsi Banten lewat transfer Bank BRI yang pada prinsipnya dapat kapan saja dicairkan. Di sini ada perbedaan pemberian bantuan, diantaranya untuk Tangerang Raya, yaitu Kabupaten Tangerang, yang jumlahnya memang sangat besar sekali, 149.000. Dan disusul dengan Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, itu per orang atau per kakak itu menerima Rp600.000. Sementara untuk 5 wilayah yang lain, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak itu menerima Rp500.000 per kakak. Dari 4 kota yang ada di Provinsi Banten, Kota Serang menempati urutan wahid sebagai kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 5,40%. Salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan dari JPS Banten adalah warga yang berdomisili di RT 02, RW 18, Kelurahan Cipare, Desa Sempu Gedang, Kota Serang. Hilmi, selaku Ketua RT setempat, menyebut ada 38 kepala keluarga di wilayahnya yang mendapatkan bantuan Pemprov Banten. Mereka yang mendapatkan bantuan mayoritas bekerja sebagai buruh kasar dan pekerja informal. Kurang lebih saya dapat 20 orang, 20 kakak, dan tahap kedua mendapatkan 14, dan insya Allah siang ini mendapatkan 3 lagi tambahan. Jadi kurang lebih pengajuan saya dari 40 kakak tersebut mendapatkan 32 kakak bantuan dari provinsi. Dedi Supriyadi, salah satu warga Hilmi yang menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Banten. Dedi merupakan penjual bubur keliling. Sebelum pandemi, ia mampu menjual 3 liter bubur dengan pendapatan sebesar Rp300.000 per hari. Namun, kini ia hanya mampu meraih setengah penjualan atau sekitar Rp150.000. Di
Di masa sulit ini, bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Banten senilai Rp500.000 sangat dirasakan dapat meringankan beban Dedi. Apa itu terang banget? Menurut saya alhamdulillah gitu, ngerasa kebantu banget gitu Bu. Iya, karena semenjak pandemi ini pendapatan harga menurun, jadi dengan bantuan itu alhamdulillah merasa kebantu banget gitu Bu. Bantuan juga mengalir kepada Sutikno, pria 50 tahun yang sehari-hari mengendarai motornya menjadi tukang ojek daring. Di masa pandemi COVID-19, penurunan pendapatan sebagai ojek daring sangat ia rasakan. Kalau sebelum pandemi itu soalnya masih ada sistem di Gojeknya, itu masih ada insentif segala ya. Jadi kalau sama insentif itu bisa dapat 270 gitu ya sehari. Kalau sesudah pandemi ini ya paling-paling kayak berapa ya, 120, 70 ribu, kadang cuma 30, 35 ribu pernah gitu. Pemerintah Provinsi Banten pun memudahkan proses perolehan dana. Warga yang berhak cukup menyetorkan KTP dan kartu keluarga kepada RT setempat sebagai proses pendataan, dan bantuan dapat dicairkan lewat bank yang telah ditunjuk untuk menyalurkan bantuan tunai tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan. Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Berbagai skema bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara berkesinambungan selama pandemi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.